Hai hai, jumpa lagi kita ya. Mohon maaf nih, Cikgu udah lama ndak bikin konten karena terlalu banyak kesibukan yang memang harus diprioritaskan. Maklum, bukan konten kreator sejati. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas one day tour, ya, perjalanan yang dilaksanakan hanya 1 hari tanpa menginap. Jadi one day tour dengan tour lain yang durasinya lebih dari 1 hari agak sedikit memiliki perbedaan pada konten formnya. Nah, ini yang sekarang Cikgu buka ini one day tour registration. Kalau di tour yang lebih dari 1 hari, dia ada kolom, ada baris berkaitan dengan penginapan loh. Ini nggak ada, ya. Kita lanjut bagaimana cara mengisinya. Jadi lembar registration ini adalah untuk mendaftarkan sebuah paket wisata untuk dilaksanakan. Ini kaitannya, kenapa registration? Ini kaitannya dengan jenis turnya. Kalau yang ready made tour, nah dia kita pakai registration nih. Tapi kalau tailor made tour kita pakai reservation. Beda ya. Nah, ini yang registration ya, ini yang kita membuat ready made tour ini. Kita merancang ready made tour. Paket siap pakai ya. Baik. Biar tidak bertele-tele dan menghemat waktu. Ini ada kolom name of tour, ini diisi nama paketnya, diisi aja apa misalnya name of tournya. Batu Hitam one day tour misalnya, itu ya. Kemudian name of group, nama grupnya apa? Misalnya nama grupnya WLW Smeksa misalnya. Ya, nanti disesuaikan dengan penugasan yang diberikan kepada kawan-kawan sekalian. Kemudian party of ini diisi dalam rangka apa ini turnya dilaksanakan. Misalnya study tour, oke. Kemudian durasinya, nah ini sebenarnya juga ada perbedaan di sini nggak ada nih. Kita kosongkan ya. Nah, durasinya, length of tournya berapa jam, misalnya 12 jam ya, nanti disesuaikan. Kemudian point of interest, nah ini diisi nih objek-objek wisata yang nanti akan disinggahi, dikunjungi. Misalnya air terjun Batu Hitam, bisa
Kemudian kalau cuma satu ya tulis satu, kalau lebih dari satu ya nanti silakan ditulis ya. Kemudian name of local restaurant, bisa apa dong, diisi nama restoran lokal yang disinggahi nanti untuk makan. Kalau tidak ada gimana? Ya tidak ada, dikosongkan aja. Silakan dikosongkan. Tapi kalau ada misalnya ya disinggahi, dituliskan maksudnya. Kalau ada restoran lokal yang disinggahi untuk kegiatan makan, ya silakan diisi. Misalnya rumah makan Simpang, misal. Kemudian tour guide-nya siapa? Tour guide-nya apa keterampilan bahasanya? Oh ternyata tour guide-nya pakai bahasa Inggris. Ya udah. Mau diisi pakai bahasa nggak apa-apa. Kemudian skillnya apa? Oh ternyata bisa main gitar atau bisa nyanyi. Silakan. Bisa sulap misalnya, ya tulis di situ. Sulap kartu. Misalnya tuh. Kemudian apalagi nyanyi. Vehicle nih, ini diisi apa? Tipe kendaraan yang digunakan. Apa? Bus misalnya, ya bus. Berapa seat? Diperhatikan nanti jenis kendaraannya dan jumlah seatnya, ya, kapasitas penumpang yang bisa diangkut oleh kendaraan itu. Nah, seat kapasitinya berapa? Misalnya 36 misalnya. Misal loh ya. Nah, ini kan udah terisi nih. Kemudian driver, siapa nama supirnya? Nah, di data itu misalnya nama supirnya siapa dong? Budi misalnya. Kemudian co-drivernya siapa? Misalnya ya. Nah, kemudian ini prepared by ini silakan ditulis nama kamu yang menulis mendaftarkan paket ini, ya. Silakan, namamu siapa? Tulis di situ. Misalnya ayo, tanggal berapa nih? Misalnya tanggal 12 approve. Ini nggak usah diisi, nanti ini yang menyetujui paket ini. Ya, kalau nanti ini tugas ini dikumpulkan ke saya, maka di sini akan ada nama saya nih di sini nih, dan tanggal. Oke, sampai di sini. Semoga bisa dipahami ya. Ini terkait dengan one day to registration. Silakan diulang-ulangi kontennya biar lebih paham. Kemudian kita lanjut ke
distribution of time. Ini one day tour ya, pokoknya dia ada kode nih, one day tour. Nah, distribution of time. Di sini nama turnya tadi. Apa nama turnya tadi? Tuh, kita lihat di sini nih. Namanya Batu Hitam One Day Tour misalnya, ya. Batu Hitam One Day Tour. Tour code-nya, nah silakan dibuat sesuai dengan penugasan nanti. Kasih kode bata, ya kan, 1D 1023 misalnya. Nah, ini kan kode nih, bata ini singkatan dari Batu Hitam. 1D itu one day, 1023 Oktober 2023 itu kode tuh. Nah, lihat nanti penugasannya seperti apa. Kemudian group name. Group name-nya apa tadi? Kita lihat di sini. Tuh, WLW Smeksa. Silakan diisi tuh. WLW Smeksa. Nah, berapa orang peserta yang berangkat? Oh, ternyata 48 ya, tulis di situ 48. Kebutuhannya apa saja? Ayo, silakan didata itu kebutuhannya. Misalnya P3K, kemudian mic, clip on, kemudian apalagi icebox misal nih. Nah, nanti disesuaikan dengan kegiatan yang ditugaskan, ya. Kemudian description. Nah, kita masuk ya ke sini. Inilah manfaat dari distribution of time. Distribution of time ini manfaatnya adalah untuk memperjelas ya, untuk menjelaskan pembagian waktu selama perjalanan. Misalnya di sini. Misalnya ya, perjalanan awal. Oke. Misalnya ya. Nah, ini masuk ke kategori yang mana? On board, activity, atau rest? Rest ini istirahat, santai-santai. Activity ini adalah kegiatan yang dilaksanakan di lokasi wisata yang dikunjungi. Kemudian on board ini adalah di dalam perjalanan. Nah, kita lihat. Ternyata ini judulnya perjalanan, berarti kan di bus tuh kita isi yang di sini nih, bukan ini, ya. Berarti aktivitinya dikosongkan, kemudian restnya dikosongkan. Paham ya? Nah, onboardnya diisi berapa menit. Mengisi di sini jangan pakai jam, tapi pakai menit. Diisi pakai menit. Jamnya dikonversi ke menit. Kalau 2 jam dikonversi ke menit, berarti 120 menit. Paham ya? Nah, misalnya 20 menit. Ya udah, tulisnya kayak gini ya. Tuh. Kemudian apalagi, misalnya sudah sampai di sana tuh, sudah sampai di lokasi air terjun Batu Hitam misalnya. Itu apa yang di sana?
oh ternyata uh, ada game gitu kan. Ya, tulis saja kemudian dia masuk kategori apa, tentu bukan onboard ya kan, bukan di perjalanan, pasti dikosongkan, kasih tanda strip. Kemudian aktivitinya, nah permainan itu berapa menit, oh ternyata 2 jam permainannya, ya udah tulis 120 menit, yang restnya kosong. Paham ya? Nah kemudian apalagi, oh ternyata habis game itu mandi di air terjun, ya tulis di situ mandi. Berapa? Ini dia onboard bukan, berarti ini di strip. Kemudian activity apa res? Activity. Ingat ya, salah satu komponen dalam perjalanan wisata itu ada activities tuh. Nah, activities ini di sini diisinya mandi di air terjun, berarti tulis di sini berapa jam. Kita 1 jam saja, 60 menit. Restnya kosong. Oops. Nah kemudian habis mandi apa yang dikerjakan? Makan siang, ya tulis di situ makan siang. Kemudian berapa menit dia onboard, bukan strip. Activity bukan strip, dia masuk ke rest. Berapa menit restnya? 2 jam. Oke, 120 menit. Misalnya seperti itu. Kemudian diisilah dengan data-data yang lain, ya. Sedetil-detilnya di sini dimuat. Nah, kemudian nanti jumlah menit inilah yang akan kita kumpulkan jadi total di sini. Kita lihat onboardnya berapa. Kita lengkapi dulu ya di sini. Misalnya setelah makan siang ada game lagi tuh. Ada game lagi. Di sini jangan isoma ya. Jangan makan siang maksudnya. Kita buat isoma. Isoma tuh istirahat, sholat, makan. Nah, 2 jam ya. Kemudian habis isoma ada game lagi, permainan lagi. Berapa lama? Misalnya 2 jam. Kemudian setelah permainan pulang, ya kan? Perjalanan pulang. Pulang ke titik awal. Nah, onboard nggak? Onboard. Nah, berapa jam? Ya bisa jadi sama. Tuh. Kemudian yang lain disangkan. Nah, di sini akan ketahuan nih. Ternyata onboard ini ada 2 kali. Activity ada 3. Restnya 1. Oke ya. Nah, ditulis berarti total onboardnya adalah 240 menit. Tulis di sini total 240 menit. Kemudian aktivitinya berapa? 120, 180, 300 menit. Restnya berapa? 120 menit. Nah, ini akan ketahuan total
waktu yang dihabiskan selama perjalanan itu. Ketahuan nih detailnya. 240 tambah 300 tambah 120, berapa totalnya? Ayo 660 menit, ya kan? Itu udah tahu, baru nanti tahu tuh berapa jam totalnya tuh. Di sini paham ya? Kemudian remarks and comments ini nggak usah diisi, nanti yang ngecek yang isi. Kalau kamu punya catatan-catatan tertentu yang tidak dimuat di dalam sini, silakan ditulis di remarks di sini atau komen ya. Kalau tidak ada, ya udah, berarti ini jatah saya nanti yang isi, mengkomentari data yang kamu tuliskan. Silakan di sini. Nah, kotak yang besar ini tanda tangan kamu yang melaporkan perjalanan. Ini nama kamu nih di bawah nih, kotak kecil ini nama kamu, di sini tanda tangan. Nah, ini jatah saya yang approve nih ya. Oke, sampai di sini paham ya? Kalau belum paham, silahkan diulangi, nonton videonya. Kita lanjut ya, lanjut ke itinerary, tour program. Nah, lihat ya judulnya One Day Tour Itinerary. Isi lagi nih, sama tour name-nya apa tadi? Tuh, tour name-nya Batu Hitam One Day Tour. Tulis Batu Hitam One Day Tour. Tour code-nya apa? Bata 1D apa? 1023. Harus sama ya. Nih, Bata 1D 1023. Kemudian grup name-nya WLW Nexa. Kemudian number of facts-nya berapa tadi? 48. Niche-nya apa tadi? P3K. Kemudian apa? Ice box. Sama nggak nih dengan ini? Oh, sama nih ya. Udah, harus sama ya. Ini itinerary-nya. Date, tanggal. Nah, kan ini banyak kolomnya, tulis satu aja kan, satu hari. Tanggal berapa misalnya? Tadi turnya tanggal berapa? Ada nggak turnya di sini? Nggak ada. Buat di sini nih, misalnya 14, 12, CT. Lokasinya. Nah, silakan dibuat ini per lokasi kunjungan. Beda ya. Ini tour itinerary ini adalah lembar yang selain dipegang oleh penyelenggara perjalanan, tour guide, juga dibagikan kepada wisatawan, sehingga mereka tahu tuh detail perjalanannya kemana-mana saja dan durasinya berapa lama setiap singgah tuh. Misalnya contoh, kalau tadi di distribution of time itu detail perjalanan pun dimuat di sini ya. Tapi kalau di tour itinerary enggak, dia lokasi saja. Ini kan judulnya lokasi nih. Singgah di air terjun Batu Hitam. Jam berapa singgahnya itu? Jam 10.00. Ya. Ini kita pakai pola penulisan seperti di timetable-nya ticketing. Ini kan time table penerbangan. Yang nggak pakai
pemisah nih, saya bagi titik. Pak, saya susah bacanya Pak, biar saya juga enak bacanya, wisatawan juga enak bacanya, boleh nggak Pak saya kasih tanda? Boleh, buat lengkap-lengkap ya. 10, 00, LT. Kenapa LT? LT itu local time. Local time menjelaskan waktu setempat. Ya, kalau kita di Bali kan nggak bisa pakai WIB. Kalau di Papua nggak bisa pakai WIB, karena perbedaan waktu. Nah, kita enaknya pakai LT, local time, waktu setempat, ya. Kemudian di sini apa nih? Ini durasi berapa lama di air terjun Batu Hitam? Cek di sini di DOT tadi. Di air terjunnya permainan, isoma, mandi, kemudian isoma, kemudian permainan. Nah, tambahkan nih. Ini kan kenapa res diambil? Karena masih di air terjun Batu Hitamnya. Termasuk dia di situ. 120, 120, 120, 360, tambah 60, 420. Tulis di sini nih, 420 menit. Oke, paham nggak? Mau dirinci, silakan. Kalau mau dirinci, silakan. Air terjun Batu Hitam, lokasinya sama. Misalnya nih, 120 menit. Apa tadi 120 menitnya? Permainan, ya kan? Game 1 misalnya. Permainan 1. Kemudian di sini sama, air terjun. Ini tidak tulis juga tidak apa-apa, karena masih di poin yang sama. Tulis lagi apa tadi? Mandi. Nah, mandi itu berapa menit tadi? 60. Tulis 60 menit. Apa namanya? Mandi di air terjun. Kemudian apa lagi? Isoma 120 menit. Kemudian permainan 2, berapa menit? 120. Nanti isi sesuai realita di kegiatan, ya. Nah, ini ada lagi nggak? Nggak ada. Oh ya udah, ini diisi lengkap sudah. Kalau ada yang lain di sini misalnya singgah kemana, ya udah ditulis di sini lokasinya. Tapi kalau nggak ada ya udah begini saja cukup. Artinya kalau ini dikosongkan, berarti kegiatan-kegiatan 1, 2, 3 ini mengikuti yang pertama. Paham ya? Terus ada lokasi yang kedua, tulis lagi di sini. Tulis lagi time-nya. Oke, durasinya, kemudian deskripsinya. Bisa dipahami? Bisa lah ya. Udah gampang ini penjelasannya. Silakan diulang-ulang ya nontonnya ya. Kita lanjut ke bagian bawah. Prepared by, tulis nama kamu di sini. Misalnya tadi Ayu. Ya udah. Approved by-nya nama saya nanti. Kamu tuliskan boleh, enggak kamu tuliskan juga nggak apa-apa. Nanti saya tulis sendiri. Begitu ya kawan-kawan. Kita lanjut lagi ya. Sekarang one day tour condition. Tour condition. Nah, ini penjelasan tentang
tur ini sudah mencakup apa saja. Biasanya ini terkait dengan biaya. Biaya tur itu termasuk apa saja. Jadi misalnya tour including termasuk apa nih? Termasuk terus kemudian guide, kemudian lunch, kemudian asuransi, kemudian 3K, kemudian udah, ya udah. Kalau sudah, nah, yang tidak termasuk apa? Yang tidak termasuk misalnya snack, ya kan? Oh, di sini dapat juga nih, ada air minum nih, dapat minum, ya udah. Sampai di sini bisa dipahami termasuk dan tidak termasuk, ya. Nanti disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Yang terakhir, maksudnya yang terakhir dalam video ini, karena ada 2 lembar lagi yang harus dilengkapi, adalah lembar dokumentasi dengan mappingnya, pemetaannya, ya. Jadi peta rute itu nanti menggunakan GPS, kemudian dokumentasi itu menggunakan timestamp atau GPS cam, GPS kamera. Nanti silakan dilihat di video yang lain, ya. Baik, kita lanjut yang terakhir. Sementara ini yang terakhir dokumentasi, dokumennya, ya. Nah ini nih, ini dokumentasi di sini nih. Nanti foto dicetak, ditempelkan di sini. Nah, foto satu misalnya tempel di sini. Kemudian deskripsinya apa? Oh, ternyata foto ketika di dalam perjalanan. Kemudian foto yang kedua di bawahnya. Kemudian dikasih deskripsi foto saat permainan. Kemudian foto yang ketiga, cetak, potong, tempel di sini. Apa deskripsinya? Kegiatan mandi di air terjun misalnya. Ya silakan nanti dilengkapi, ya. Bukan foto selfie. Ini akan berguna untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar mengikuti kegiatan ini secara menyeluruh, ketahuan, ya. Silakan. Inilah yang membedakan paket wisata dengan jalan-jalan sendiri. Paket wisata itu harus terdata dengan detail, makanya dia dikenal dengan tour program, ya. Oke. Ada yang lain sebenarnya, tour quotation dengan tour pricing, tapi itu kaitannya dengan pembiayaan. Nanti kita akan bahas terpisah. Sampai di sini silakan diulang-ulangi bagaimana melengkapi 5 dokumen yang sudah saya siapkan. Selamat beraktivitas, selamat belajar, jaga kesehatan. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.